Baik, terdengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perlu memperkenalkan diri nggak ini? Nggak usah ya? Boleh Bu, apa dulu? Boleh memperkenalkan diri kan? Bapak Ibu sudah tahu nama saya, kan? Sudah kan? Ada yang nggak tahu nama? Ada Bu, Hah? Ada yang tidak tahu? saya tahu Bu. Ya, saya tahu. Iya, pasti yang sudah membaca RPS nih, harusnya sudah tahu ya. Nama saya siapa? Ya, jadi kebetulan saya satu tim ya dengan Pak Moko dan juga Pak Wahid untuk mengampu mata kuliah metodologi penelitian ya di kelas RPL. Kami juga satu tim juga di bertiga ya, bertiga metodologi penelitian. Nah, untuk sore hari ini siang ya, siang menjelang sore ya. Saya kalau dilihat di RPS ya materinya apa? Ada yang sudah baca RPS-nya belum? Ada yang sudah baca RPS-nya belum, Bapak Ibu? Adakah yang sudah membaca RPS-nya pada siang hari ini? Pertemuannya, topiknya tentang apa begitu? Wah, ini ada yang dari Jepang ya? Jepang atau mana ini? Oh, ada yang sudah membaca RPS-nya? Pintas kayaknya Bu. Ya, sepintas. Nggak apa-apa, topiknya tentang apa gitu, Pak? Ya, hari ini mau belajar apa gitu, Bapak Ibu semua? Halo, mau belajar apa Bapak Ibu? Subjek penelitian, Subjek Bu. penelitian Bu. Ya, terkait dengan subjek ya, subjek Penelitian. penelitian. Nah, Hmm. eh, Pak Dinar tolong di-mute dulu Pak Dinar. Nah, ya, belajar tentang subjek penelitian. Oke. Nah, sekarang apa yang ada di gambaran Bapak Ibu semua terkait dengan apa itu yang dimaksud dengan subjek penelitian? Ada gambaran nggak? Kira-kira siapa yang dimaksud dengan subjek di dalam penelitian? Sasaran untuk yang akan diteliti, Bu. Sasaran yang akan diteliti. Siapa itu? Seseorang. Seseorang. Seseorang itu namanya apa? Responden, Bu. Ya, responden itu termasuk apa? Pasien Bu. Masuk individu Bu. Objek, Bu, Individu, objek. objek. Ya, siapa lagi? Iya. Ya, jadi yang dimaksud dengan subjek penelitian itu nanti ada terkait dengan yang namanya populasi, ya, populasi dan juga sampel, ya, populasi dan sampel. Nah, jadi tujuan akhir dari mata kuliah pada sore hari ini diharapkan nanti Ibu bisa ya memahami apa itu populasi, apa itu sampel di dalam sebuah penelitian. Jadi siapa yang akan populasinya tuh siapa yang akan menjadi populasi dalam penelitian nanti ya, yang akan Bapak Ibu lakukan ya. Jadi Bapak Ibu sudah harus memahami terkait ini selain nanti kan bab 1 bikin
latar belakang perumusan masalah, ya. Bab 2 bikin konsep teorinya. Nah, di bab 3 nanti Bapak Ibu sudah mulai menyinggung yang namanya populasi di dalam penelitian gitu ya. Saya coba share screen ya. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah ya? Baik. Bergerak atau tidak? Saya sudah geser. Ya, bergerak, Bu. Ya, baik. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti kan menyusun tugas akhir ya. Walaupun ada beberapa kebijakan baru yang belum disahkan ya terkait dengan penentuan tugas akhir mahasiswa gitu ya. Sementara ini masih tugas akhirnya adalah bentuknya skripsi ya, kecuali mahasiswa yang memiliki prestasi. Prestasinya salah satunya misalnya lolos pekan ilmiah remaja atau lolos pendanaan dikti terkait dengan program kreativitas mahasiswa, itu mahasiswa tidak mengambil skripsi, itu boleh dan nilainya langsung A. Ya. Jadi ada beberapa mahasiswa reguler yang kemarin lolos untuk pendanaan program kreativitas mahasiswa yang didanai oleh Kemendikbud. Nah, itu dia tidak mengambil skripsi dan nilainya langsung A gitu. Ya. Ini dicoret-coret layar saya. Siapa yang mencoret? Oke. Ya, jadi populasi itu ada dua, Bapak Ibu. Jadi ada populasi target dan ada populasi terjangkau. Kalau dilihat dari banyaknya, ya, dilihat dari jumlahnya antara populasi target dan juga populasi terjangkau, itu lebih banyak yang populasi target. Ya. Jadi yang dimaksud dengan populasi target adalah populasi yang memenuhi kriteria sampling dan menjadi sasaran akhir penelitian. Saya berikan contoh di sini adalah kelompok populasi target pada klien hipertensi di Semarang. Ya, Semarang kan luas. Ya. Semarang luas. Nah, sedangkan populasi terjangkau adalah populasi yang memenuhi kriteria penelitian. Ya, dan biasanya dapat dijangkau oleh peneliti dari kelompoknya. Jadi misalnya tadi jumlahnya besar ya hipertensi di Semarang, kemudian diperkecil misalnya klien hipertensi yang menjadi anggota BPJS di Semarang. Itu kan pasti jumlahnya akan lebih sedikit dibandingkan dengan hipertensi, jumlah pasien hipertensi di Semarang. Bisa dibayangkan nggak? Bisa ya? Jadi antara target dan terjangkau itu jumlahnya lebih banyak target. Oke, paham sampai di sini? Iya, Bu. Paham. Baik. Ya, Nah, selanjutnya, ini saya berikan gambaran terkait dengan hubungan ya antara populasi, sampel, dan sampling serta besar sampel di dalam sebuah penelitian. Misalnya subjek ya, subjek penelitian tadi dari populasi target diturunkan lagi menjadi populasi terjangkau dan akhirnya menjadi sampel. Kalau kita lihat dari karakteristik populasi target ya, itu karakteristiknya dibatasi oleh karakteristik klinis dan juga demografi. Contohnya apa? Misal stres hospitalisasi pada anak yang jumlahnya tidak terbatas karena tidak ada pembatasan gitu. Pembatasan tempat, pembatasan waktu gitu ya. Kemudian populasi terjangkau yang karakteristiknya dia dibatasi oleh tempat dan juga waktu. Misalnya di sini anak stres yang mengalami hospitalisasi di RSUD Dr. Sutomo. Jumlahnya ada berapa? Ada 58 tiap bulannya.
Ya. Nah, kemudian dari 58 itu adalah populasi terjangkau, maka kita akan tentukan yang selanjutnya menjadi sampel dalam penelitian kita. Nah, kalau misalnya dipilih secara acak, namanya random, ya. Nanti kita akan belajar bagaimana teknik sampling dan setelah dipilih secara acak, ternyata dari 58 itu akan ketemu ibaratnya hanya 30, ya 30 sampel saja. Ya, bukan 30 sampel ya, maksudnya 30 responden. Ya, gitu ya. Ada bayangan nggak? Jadi bisa membayangkan populasi terjangkau, kemudian populasi target yang kemudian akan menjadi sampel. Bisa ya, bisa dibayangkan ya. Bisa, Bu. Oke, Ya, baik. Nah, dalam menentukan populasi, tentunya kita akan mempertimbangkan beberapa hal, beberapa kriteria, ya. Yang pertama terkait dengan biaya, ya. Kalau teman-teman tadi bisa memahami terkait dengan besarnya populasi target, ya, itu berarti kan jumlah populasinya besar. Kalau jumlah populasinya besar, berarti kalau misalnya kita mengambil populasinya adalah populasi target, tentunya biaya yang akan dikeluarkan juga lebih besar. Ya. Prakteknya, ya kalau wilayahnya luas, tentunya prakteknya juga akan lebih membutuhkan effort, ya, lebih membutuhkan upaya, lebih membutuhkan usaha, lebih membutuhkan lebih banyak waktu, gitu. Kemudian perlu juga dipertimbangkan kemampuan seseorang dalam berpartisipasi dalam sebuah penelitian, ya. Dan yang terakhir adalah terkait dengan rancangan, ya, pertimbangan rancangan penelitian yang nanti Bapak Ibu lakukan. Pertimbangan rancangan penelitian itu maksudnya adalah desain. Apakah nanti desainnya cross-seksional atau desainnya kuasi eksperimen dan lain sebagainya. Itu nggih. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan sampel. Ya. Berdasarkan penjelasan saya sebelumnya, ya, berarti sampel ini kalau kita bayangkan dia memang merupakan bagian dari populasi terjangkau. Ya, populasi terjangkau yang dapat dipergunakan sebagai subjek penelitian melalui sampling. Sampling itu teknik pengambilan sampelnya. Ya, jadi proses menyeleksi populasi yang akhirnya dia menjadi sampel. Ya, kemudian sampel ini tentunya dia dari jumlah dan karakteristik itu juga dimiliki oleh populasi tersebut, ya. Nggak mungkin kita populasi terjangkaunya misalnya di rumah sakit X, kemudian sampelnya kita di rumah sakit Y. Itu nggak mungkin. Kalau misalnya populasi terjangkau kita adalah di rumah sakit X, tentunya sampel kita adalah di rumah sakit X itu. Gitu. Jadi dia memiliki karakteristik yang sama dengan populasi terjangkau yang kita tetapkan dari awal, gitu, ya. Nah, kalau misalnya populasinya besar, ya, populasinya besar, kemudian ini akan menyebabkan apa? Kalau misalnya peneliti terbatas dana, tenaga, waktu, ya, maka peneliti itu bisa menggunakan sampel yang diambil dari populasi yang besar itu. Ibaratnya tadi populasi target, kemudian jadi populasi terjangkau. Nah, teman-teman, Bapak Ibu bisa mengambil sampel ini dari populasi terjangkau yang jumlahnya tentunya lebih kecil dibandingkan dengan populasi target. Ya. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Jadi sampel yang mewakili populasi itu, nanti hasil penelitian itu menggambarkan situasi, kondisi, atau mewakili populasi yang kita ambil, gitu, dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah populasi.
Namun perlu diperhatikan bahwa sampel itu harus benar-benar representatif. Representatif itu berarti dia benar-benar mewakili populasi yang ada. Jangan sampai sampel yang diambil salah sehingga dia tidak mewakili populasi. Karena apa? Kalau sampelnya salah, nanti kesimpulan hasil penelitiannya juga akan salah. Begitu ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, syarat sampel seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dia harus representatif. Ya, mewakili populasi yang ada. Kemudian untuk memperoleh hasil atau kesimpulan penelitian yang menggambarkan populasi sebuah penelitian, maka sampel yang diambil harus mewakili populasi, seperti yang saya contohkan tadi. Populasinya di rumah sakit X, maka sampelnya juga harus yang ada di rumah sakit X. Itu. Nah, sampling harus direncanakan dan jangan asal saat mengambil sampel. Ya, nanti di belakang kita akan belajar terkait dengan teknik sampling. Ya. Sampel harus banyak. Mengapa harus banyak? Semakin banyak sampel, hasil penelitian itu akan lebih representatif. Ya, meskipun di sini ya, keseluruhan populasi terwakili. Jika jumlahnya kurang, maka kesimpulan hasil penelitian akan kurang juga atau bahkan tidak memberikan gambaran populasi yang sebenarnya. Semakin sedikit jumlah populasinya, maka presentasi sampelnya harus semakin besar, jangan ikut semakin sedikit. Gitu. Ya. Jangan terus misalnya begini, ada kasus seorang mahasiswa meneliti terkait dengan apa ya? Dia memberikan intervensi pada ibu hamil di suatu wilayah puskesmas. Nah, ternyata dia mengambil itu hanya di satu RW, di satu RW saja. Nah, alasannya dia tinggal di RW tersebut dan jumlah jumlah ibu hamil yang ada di wilayah tersebut jumlahnya hanya ada 12 misalnya. Kan tidak bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mengambil populasinya adalah populasi ibu hamil di puskesmas X misalnya. Berarti populasi terjangkaunya ya berarti siapa? Ada yang tahu? Ini contoh, misalnya populasinya adalah ibu hamil di wilayah puskesmas X. Berarti sampelnya siapa? Ibu hamil di Ibu hamil. Seluruh ibu hamil yang ada di puskesmas tersebut. Ya, Di wilayah ya. puskesmas Jadi, tersebut. oke. Jadi kalau misalnya populasinya adalah jumlah ibu hamil di wilayah populasi X, maka sampelnya adalah ibu hamil di wilayah populasi X. Nah, jumlahnya berapa? Tergantung dari nanti populasi yang ada di seluruh puskesmas X itu berapa. Gitu. Jangan terus mentang-mentang tinggal di RW-nya, terus yang diambil adalah ibu hamil yang ada di RW-nya saja. Padahal kalau puskesmas itu kan cakupannya desa. Ada yang membawahi 5 desa, ada yang membawahi 4 desa, ada yang membawahi 3 desa. Tergantung besar wilayah puskesmas tersebut. Lah, kalau misalnya hanya diambil di sebuah atau di salah satu RW sebuah desa, apa ya bisa itu akan mewakili populasi yang ada? Kan nggak bisa ya? Bisa dibayangkan ya? Ya. Ya, oke. Bisa, Bu. Oke, saya lanjut. Nah, untuk bisa menghitung besar sampel, ini rumus yang umum dan tidak usah dibayangkan itu jelimet ngitungnya, ya. Jadi N kecil itu adalah perkiraan besar sampel.
N besar adalah perkiraan besar populasi, misalnya tadi ibu hamil di puskesmas, jumlahnya ada berapa, di tahun teman-teman atau Bapak Ibu melakukan penelitian, ya. Terus Z itu nilai standar normal untuk alfa 0,05 yang besarnya adalah 1,96. Saya jangan ditanya kok bisa 1,96, yaitu sudah rumus baku. Jadi prosesnya bagaimana tidak perlu ditanyakan ya. Ya, yang penting kalau nilai Z itu pasti ya dengan alfa 0,05 itu ketetapannya adalah 1,96. P kecil itu adalah perkiraan proporsi. Jika tidak diketahui dianggap 50%. Ya. Namun akan lebih baik kalau P ini didapatkan dari hasil penelitian sebelumnya. Jadi proporsi ibu hamil misalnya di suatu wilayah tertentu yang yang peneliti sebelumnya atau peneliti lain pernah lakukan, itu proporsinya berapa? Dek, sebentar ya. Sebentar. Sebentar. Kemudian Q adalah 1 min P ya. Jadi 1 min P-nya tadi 50% ya. Dan dia adalah tingkat kesalahan yang dipilih yang itu adalah 0,05. Kemudian nanti Bapak Ibu masukkan di rumus. Ibaratnya kalau saya berikan contoh di sini populasinya adalah 48 ya. Setelah dihitung ketemunya adalah 42,7 ya. Kalau misalnya ketemu seperti ini 42,7 ya, nanti Bapak Ibu pembulatannya jangan ke bawah ya, pembulatannya ke atas. Atau misalnya hitungannya ketemunya 42,3. Kalau secara matematika kan pembulatan kalau di bawah 0,5 pembulatan ke bawah. Tapi kalau ngitung sampel teman-teman jangan membulatkannya ke bawah, tapi bulatkanlah ke atas gitu. Ya, paham ya? Jadi 42,7 jadinya adalah 43. Ya, 43 responden. Atau misalnya ada lagi rumus yang lain. Ini yang paling sering juga dilakukan, itu yang rumus yang bawah. Yang N sama dengan N besar dibagi 1 plus N kali D kuadrat. Ya. Jadi silahkan nanti N-nya besar sampel, N besarnya besar populasi, D-nya tingkat signifikansi. Mau berapa persen tingkat signifikansinya? Mau 0,1 atau 0,5. Ya, biasanya seringnya mengambilnya yang 0,5. Ya. Karena jumlahnya nanti akan lebih sedikit dibandingkan yang 0,1. Kita lanjutkan. Nah, terkait dengan sampel. Jadi misalnya tadi sudah ketemu populasi terjangkau, tadi jumlah anaknya jumlah anaknya 58. Kemudian setelah dihitung misalnya tadi contohnya ketemu 30. Nah, bagaimana cara memilih dari 58 ke 30? Kan berarti kita harus menyisakan berapa itu? Yang tidak menjadi sampel. 12. Hah? 58 58. ke 30. 28. Berapa? 28. Ya, kita berarti menyisakan 28. Nah, bagaimana caranya kita menyisakan?
kita bisa pakai kriteria inklusi dan juga eksklusi. Ya. Inklusi ya itu adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau dan akan diteliti. Ya. Eksklusi itu menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari suatu studi karena berbagai sebab. Bentar. Misalnya ini. Ya bukan. Ini kok eksklusi, maaf saudara. Ya. Misalnya kalau kita inklusi itu kan yang ditetapkan oleh peneliti. Maunya apa? Kemudian kalau eksklusi itu dia sebenarnya sudah memenuhi inklusi, tapi karena suatu sebab dia harus dikeluarkan. Misalnya ini ya, terdapat keadaan atau penyakit yang mengganggu interpretasi. Kemudian terdapat keadaan yang mengganggu kemampuan pelaksanaan nantinya. Kemudian ada hambatan etis dan juga subjeknya menolak berpartisipasi. Misalnya apa contohnya? Sebentar. Misalnya apa? Kalau kita berikan contoh. Kita mau misalnya memberikan sebuah intervensi terkait dengan apa? Manajemen nyeri. Ya. Misal ya terkait dengan manajemen nyeri, contohnya apa? Apa ya? Guided imagery atau relaksasi nafas dalam misalnya. Ada pasien-pasien yang mengalami nyeri post-op appendektomi misalnya ya. Jadi kriteria inklusinya apa kira-kira yang mau kita tetapkan, Bapak Ibu? Skala nyerinya, Bu. Oke, skala nyeri. Boleh. Jadi kalau kita menggunakan terapi apa namanya? Intervensi keperawatan, berarti terapi apa bukan terapinya. Skala nyerinya harus skala nyeri ringan, sedang atau berat kira-kira? Sedang, Bu. Hah? Berat, Bu. Sedang, dengan sedang. Berat? Sedang, Berat, Bu. berat. Sedang. Ya. Sedang, Bu. Oke. Sedang. Ringan Sedang. sedang. Ya. Itu kan secara teori seperti itu ya. Karena kalau nyeri berat tentunya nggak akan bisa kita lakukan manajemen nyeri. Ya nggak? Harus menggunakan apa? Konsul Analgetik anestesi. kan? Ya nggak? Ya. Ya. Ya, walaupun secara apa namanya? Secara terapi kalau misalnya pasien dengan operasi appendektomi, tentunya pastinya analgetik itu akan diberikan sampai berapa hari. Tanpa melihat dia skala nyeri berat, ringan, dan sedang. Apa misalnya berat, sedang, dan ringan kan? 1 kali 24 jam, Bu. Oh, 1 kali 24 jam. Hari. Ya. Iya, hanya 1 kali 24 jam diberikan injeksi. Tidak, Benar? Bu. Kalau untuk nyeri itu, Bu, bisa 2 kali 24 jam bisa, Bu, tergantung skala nyerinya. Kalau misalnya skalanya nyerinya ringan, biasanya dikurangin dosisnya, Bu. Nah, itu yang perlu juga diperhatikan nanti dalam menetapkan kriteria. Ya, jadi misalnya pertama kita tetapkan kriteria skala nyerinya rentang sedang. Ya, rentang sedang. Kemudian yang kedua, apa kira-kira yang bisa kita tetapkan? Mendapatkan, misalnya responden mendapatkan terapi analgetik yang sama. Itu kira-kira bisa nggak? Karena takutnya misalnya loh ya, takutnya kalau misalnya analgetiknya beda-beda, itu yang satu analgetiknya tokcer, yang satu biasa-biasa aja. Takutnya kan akan berpengaruh ya, walaupun ambang nyeri seseorang itu kan beda-beda. Paham ya maksud saya ya? Ya, Bu. Oke. Terus kemudian
kriteria inklusi yang ketiga misalnya tanpa ada komplikasi. Ya, kemungkinan kalau misalnya post op appendectomy ada komplikasi nggak? Ada sih Bu, kadang ada Ada, juga Bu. komplikasi Nah, Bu. Nah, ya, Sih. itu perlu kita inklusi ya, perlu kita inklusi. Kemudian kira-kira perlu kita inklusi lagi nggak, misalnya pembatasan usia atau jenis kelamin, perlu nggak? Perlu, Bu. Bisa. Hah? Pembatasan usia bisa. Misalnya, kalau Perlu, Bu. berdasarkan referensi jenis kelaminnya disamakan sajalah. Soalnya kalau misalnya jenis kelaminnya perempuan itu dia lebih ambang nyerinya lebih tinggi misalnya. Kalau secara teori, ini contoh loh ya, ini saya memberikan contoh. Ya. Ya, contoh yang mungkin nanti bisa dikaji secara literatur, benar nggak sih jenis kelamin itu mempengaruhi nyeri seseorang gitu. Nah, terus yang inklusi yang berikutnya, misalnya apa ya? Ini, pasien atau responden bersedia menjadi responden. Ya enggak? Misalnya hanya itu tadi ya. Hanya kriteria inklusinya kita tetapkan itu. Kemudian eksklusi. Ya, eksklusi itu dari inklusi tadi ya yang sudah kita tetapkan, kira-kira ada nggak yang nanti akan mengganggu pengukuran? Dia sudah skala nyerinya sedang, jenis kelaminnya misalnya kita ambil pria, kemudian tidak ada komplikasi, terus dia bersedia menjadi responden. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan dari 4 kriteria ini yang dia harus kita keluarkan dari responden kita? Apa? Mungkin pengguna narkoba atau sudah terbiasa. Oke, dia memenuhi itu. Ternyata dia pengguna narkoba. Ya, tapi kalau misalnya pengguna narkoba, dia skala nyerinya mungkin nggak dalam tahap sedang. Ambang nyerinya semakin nyerinya meningkat. semakin berkurang. Kalau Iya kan? Ya. Apa? Misalnya oke lah, misalnya mau dimasukkan dia pengguna narkoba. Berarti harus kita keluarkan. Terus apa lagi? Misalnya, dia kan harus dilatih dengan teknik tadi ya, apa sih namanya, bukan guided ya, relaksasi nafas dalam. Nah, kira-kira apa yang harus kita keluarkan? Ternyata dia memiliki apa? Misalnya, Gangguan paru-paru. nah, Sesak gangguan nafas. pernafasan. Itu kan dia harus kita keluarkan, gitu. Paham ya maksud saya ya? Paham, Oke? Bu. Ya. Jadi eksklusi itu bukan lawannya dari inklusi. Lawan tuh maksudnya tadi skala nyeri ringan. Terus eksklusinya skala nyeri yang tidak skala nyeri tadi sedang ya. Eksklusinya skala nyeri selain sedang, bukan lawannya seperti itu. Atau misalnya sini laki-laki, sini perempuan, bukan seperti itu ya. Tapi dia sudah masuk ke inklusi dulu, tapi karena sesuatu hal dia harus dikeluarkan dari inklusi itu. Paham maksudnya? Paham ya, Bapak Paham, Ibu? Bu. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita ke sampling. Ya. Tadi kan dari populasi terjangkau supaya bisa menemukan sebuah sampel, berarti teknik pengambilannya namanya adalah teknik sampling. Ya. Proses menyeleksi porsi dari populasi untuk dapat mewakili populasi itu sendiri. Ya.
Teknik sampling bisa diartikan juga bahwa dia itu cara ya, yang ditempuh dalam proses pemilihan sampel supaya memperoleh sampel yang benar-benar sesuai dengan keseluruhan subjek penelitian. Ya, atau sering juga disebut dengan teknik pengambilan sampel. Nah, teknik pengambilan sampel ini ya itu bisa dibagi menjadi dua. Ada yang namanya probability sampling dan ada yang namanya non-probability sampling. Kalau yang probability sampling namanya probable. Probable berarti dia secara acak atau secara random. Ya. Kalau non-probability berarti dia selain random atau bukan random, bukan acak gitu, ya. Nah, macamnya kita lihat. Ini ya, dari probability sampling itu ada simple random sampling, ada stratified random sampling, ada cluster sampling, dan juga ada systematic sampling. Ya. Kita bahas satu persatu terkait dengan probability sampling terlebih dahulu. Nah, jadi intinya kalau di probability sampling itu setiap subjek yang ada di populasi itu memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Ya. Kemudian setiap bagian dari populasi itu mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Ya. Dan dia memiliki kesempatan atau mempunyai kesempatan menjadi sampel yang representatif. Nah, dengan teknik random ini, maka peneliti itu tidak bisa memutuskan bahwa X lebih baik dari Y untuk sebuah penelitian. Ya, dia tidak bisa mengikutsertakan orang yang dipilih sebagai subjek karena mereka tidak setuju atau tidak senang dengan subjek atau sulit dilibatkan. Jadi ibaratnya kalau sudah terpilih secara random, ya Bapak Ibu harus mengambil itu. Jadi Bapak Ibu tidak boleh misalnya gara-gara Bapak Ibu tidak suka dengan si responden ini, Bapak Ibu terus tidak diambil, itu nggak boleh. Ya, karena dia sudah terpilih secara random gitu. Ya. Nah, probability yang pertama adalah simple random sampling. Namanya juga simple, ya dia lebih simple dibandingkan yang lain gitu. Dia paling sederhana. Ini dilakukan jika populasinya itu dianggap homogen. Dianggap homogen itu misalnya apa ya? Misalnya populasi Bapak Ibu adalah apa yang kira-kira homogen apa? Di misalnya penderita DM di Prolanis ya. Di Prolanis ya. Di sebuah puskesmas. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu kan misalnya penderita Prolanis itu ada berapa? 100 atau misalnya 150. Ya. Kemudian Bapak Ibu akan memilih dari 100 itu atau dari 150 itu hanya menjadi 60 gitu. Ya. Jadi kita akan ambil nih bukan 50 ya, 30 ya, 30 dari 100 ya. Jadi kita bisa menulis secara kertas karena kalau di Prolanis itu kan pasti kita tahu by name ya, pasti ada datanya by name. Itu by name itu kita dapatkan dari petugas Prolanis. Nah, dari nama-nama itu kita bisa pilih secara acak. Ya, kita potong kecil-kecil, kita masukkan ya di sebuah kocokan tempat gitu. Kemudian kita acak ambil 30 sampel. Semacam undian gitu. Ya, semacam undian. Dari 100 itu kita pilih 30. Ya, paham? Ya, Bu. Oke.
Nah, ini kalau populasinya homogen atau relatif homogen. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ibaratnya tidak perlu menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi. Ya, jadi dengan random ini. Ya. Oke. Terus terkait dengan stratified random sampling. Namanya juga stratified, berarti kan dia strata ya. Jadi strata ini bisa juga diartikan kedudukan ya, kedudukan seseorang di masyarakat. Benar ya, saya tak minum sebentar. Oke, stratified berarti kan strata gitu ya. Misalnya kita merencanakan ada 100 responden ya. Kemudian peneliti itu akan mengelompokkan 25 subjek dengan tingkat pendidikan misalnya tidak sekolah. Kemudian ada SD, SMP, ada STTA, ada perguruan tinggi. Ya. Nah, dari strata ini itu harus diyakinkan bahwa semua variabel yang diidentifikasi itu akan mewakili populasi. Mengapa diambil semua strata? Karena mungkin dari hasil penelitian Bapak Ibu semua itu memang membutuhkan perwakilan dari masing-masing strata itu gitu. Jadi tidak ibaratnya 100 itu bukan diambil dari yang pendidikannya SD dan SMP saja atau SLTA saja atau perguruan tinggi semua gitu. Tapi harus terwakili dari semua strata itu ya gitu. Nah, strata 1 kita random jadi sampel, strata 2 kita random jadi sampel, strata 3 kita random lagi jadi sampel, terus kemudian strata 4 ya, ini kurang 1 tingkat lagi ya, strata 4 kita random lagi jadi sampel. Yang randomnya gimana? Ya pakai tadi simple random sampling tadi. Gitu kita acak ya. Karena kita sudah tahu by name-nya gitu. Ya, kalau kita tidak tahu by name-nya ya agak sulit ya melakukan simple random ataupun stratified ini gitu. Oke. Kemudian cluster. Biasanya kalau cluster ini dia apa namanya, pemilihan cluster dengan teknik random dari populasi ya. Jadi misalnya dia itu digunakan di dalam 2 situasi. 1, simple random sampling-nya nggak mungkin karena jarak dan biaya. Kemudian peneliti tidak mengetahui alamat secara pasti ya, sehingga kita klaster karena wilayahnya terlalu luas gitu. Jadi diambil secara klasternya ya atau wilayahnya begitu. Kemudian kalau sistematik itu bisa dilakukan kalau misalnya dia ada ya nama-namanya ya, daftar subjeknya itu ada. Misalnya populasinya N-nya 1.200. Setelah kita hitung, kita hanya butuh sampelnya hanya 50. Maka setiap kelepatan dari 24 akan menjadi sampel. Asalnya mana? 24. Itu 1.200 dibagi 50. Jadi urutan misalnya urutan nama ya, berarti setiap kelipatan 24 kan ada 1.200 nama tuh. 1.200 urutan ya. Misalnya siswa di sebuah sekolah ya. Di sebuah sekolah tanpa kita membedakan dia jenis kelamin perempuan atau jenis kelamin laki-laki, kita hanya perlu mengambil atau memilih siswa itu, kita bisa
membentuk kelipatan-kelipatan ini. Karena kita hanya butuh 50 dari 1.200 ya. Jadi yang nomor 24, 48, kemudian 48 tambah 24 itu berapa? 72 sampai dengan nanti 50 itu yang akan menjadi sampelnya kita. Gitu. Paham ya? Bu Ika, mohon di-mute. Lurus tak wis tekan Unmute dulu. lurus tekan Bu Ika. arep Bu masjid Ika. arep masjid dhewe mlebu sik. Halo Bu Ika. Hai. Sudah ya? Oke, kita lanjutkan. Ya, nah sekarang kita ke non-probability sampling. Tadi sudah probability, sekarang non-probability. Jadi ada consecutive sampling, ada purposive sampling, ada convenient sampling, dan ada quota sampling. Gitu. Kita lihat satu persatu terkait dengan purposive sampling. Ya. Ini termasuk teknik pengambilan sampel dengan memilih sampel di antara populasi sesuai dengan yang dikehendaki oleh peneliti. Jadi sesuai dengan tujuan dan masalah kita. Misalnya, kita ingin meneliti peran ibu dalam praktek pemberian ASI eksklusif, maka peneliti akan memilih subjek itu adalah ibu yang memiliki bayi usia 0 sampai 6 bulan. Gitu ya. Terus pemilihan sampel dengan konsekutif itu dia ibaratnya apa ya? Menetapkan subjek yang memenuhi kriteria penelitian sampai kurun waktu tertentu sehingga jumlah subjeknya terpenuhi. Itu kalau konsekutif sampling ya. Ini termasuk non-probability sampling terbaik dan cara yang agak mudah. Jadi dia menunggu sampai jumlah sampelnya itu terpenuhi gitu. Ya. Terus convenient sampling. Jadi cara penetapan sampel ya dengan mencari subjek atas dasar hal-hal yang menyenangkan peneliti. Ya. Sampling ini dipilih apabila kurangnya pendekatan atau tidak memungkinkan untuk mengontrol bias. Ya. Subjek dipilih menjadi sampel karena kebetulan dia dijumpai di tempat penelitian. Atau di tempat di mana Bapak Ibu secara bersamaan sedang melakukan proses pengambilan data. Ya walaupun mungkin si Bapak ini bukan merupakan populasi yang ada di situ gitu. Nah, sampel diambil tanpa sistematika sehingga tidak dapat dianggap mewakili populasi sumber apalagi populasi target. Jadi convenient sampling ini lebih baik kalau misalnya tidak dipilih ya, tidak dipilih untuk teknik sampling. Tuh. Nah, terkait dengan kuota sampling, namanya juga kuota, jadi dia jatah ya. Teknik penentuan sampel dalam kuota menetapkan setiap strata populasi berdasarkan tanda-tanda yang mempunyai pengaruh terbesar variabel yang akan diselidiki. Jadi, peneliti akan membagi populasi dalam kategori, ada strata, kemudian memberikan jatah atau kuota jumlah subjek untuk masing-masing strata tadi. Seperti tadi terkait dengan stratified random ya. Stratified random, cuman dia kan diambilnya secara random pemilihannya. Ya, bedanya dia tidak diambil secara random, melainkan berdasarkan pertimbangan tertentu, gitu. Bahwa sebuah atau sejumlah kelompok tertentu dari populasi penting untuk dimasukkan dalam sampel. Oke. Ya, jadi ibaratnya dia kurang representatif terhadap populasi meskipun lebih baik dari convenient sampling. Ya, jadi kalau mau memilih ya tadi ya antara konsekutif atau purposive ya. Gitu. Ya. Jadi usahakan jangan menetapkan dengan convenient sampling ataupun
kuota sampling. Oke, nah ini tugasnya, Bapak Ibu. Jadi kan sama nggak sih tugasnya dengan teman-teman reguler? Sebentar. Kalau kita perhatikan terkait dengan, atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu. Terkait dengan subjek penelitian, ini sudah saya sampaikan apa itu yang dimaksud dengan populasi dan apa itu yang dimaksud dengan sampel. Ya, jadi tugasnya adalah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti tuliskan rencana judul penelitiannya, kemudian siapa populasi targetnya, siapa populasi terjangkaunya, kemudian tuliskan besar populasi, bisa menggunakan data dari BPS, Riskesdas, atau mungkin data misalnya Bapak Ibu bekerja di sebuah rumah sakit, bisa mencari di rekam medik jumlah populasi kasus tertentu. Kemudian silakan dihitung besar sampelnya dan teknik sampling yang sesuai. Gitu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ibu, Ya. maaf. Tadi yang hitung-hitungan tadi itu untuk menghitung apa ya, maaf ya. Besar sampel Bapak. Besarnya sampel ya. Jadi Ya. minimal, ya misalkan ini di kita area populasi itu katakanlah 30.000 populasi gitu misalkan. Berarti kalau Itu kita terlalu mau gede Pak. Kalau populasinya 30.000, Bapak itu terlalu besar. Jadi Bapak itu mungkin populasi terjangkau. nanti kita populasi kerucutkan target. mengenai ya nanti digunakan terjangkau sehingga dikerucutkan mungkin hanya sekitar 5% dari populasi itu kali ya. 5%. Ya bukan untuk ditetapkan 5% dari populasi, Bapak harus mendapatkan data dari sebuah misalnya rumah sakit. Ada berapa jumlah kasus itu gitu, populasinya ada berapa. Dari populasi yang terjangkau itu baru dihitung jumlah sampelnya berapa. Misalkan gini Bu, kan dalam 30.000 populasi itu, nah kan misalkan kita mau angkat jumlah dikerucutkan. Pak, saya ulang lagi. Kalau 30.000 berarti kan itu masih terlalu besar populasi target. Ya, tadi sebentar Bu. Kan dari jumlah itu nanti ada karyawan yang menjadi first aider itu 4% dari karyawan itu menjadi first aider dan listnya katakanlah sudah ada dari 4% itu. Nah, yang akan kita teliti adalah dari sekitar jumlah first aider itu. Oke, begitu Bu. Jadi nanti kan, nah misalkan katakanlah jumlah first aider-nya katakanlah 1.000 lah misalkan. Berarti nah dari jumlah 1.000 itu berapa yang harus kita ambil sampel gitu? Apakah ada hitungannya tadi Bu? Pak, maksudnya itu first rider itu dia di wilayah apa? Di wilayah suatu perusahaan sini, ya di Freeport, itu kan ada yang karyawan yang sudah kita latih untuk menjadi first aider, ya, yang tersertifikasi. Nah, sekian persen, katakanlah ya 1.000 dari populasi itu sudah terlatih, katakanlah, ya, kasarannya Itu gitu. realnya memang 1.000, realnya 1.000 enggak? Ngasih contoh itu yang real aja Pak, maksudnya. Kalau realnya kita kemarin hitung dari setahun itu 6.000 sekian Bu. Dari karyawan itu yang sudah kita latih dalam dalam periode itu. 1 tahun. 6.000. Ya. 6.000 itu yang karyawan first rider yang ada di Freeport. Ya, yang dilatih. Yang terlatih itu bisa ditunjuk resmi sebagai first rider ataupun hanya sertifikasi saja walaupun secara struktur tidak ditunjuk sebagai first aider. Ya, berarti dia siap untuk memberikan pertolongan in case ada kejadian, berarti dia juga bisa memberikan pertolongan seperti itu.
Oke, jadi kalau memang kalau populasi terjangkaunya, jadi nanti Bapak ngambilnya populasi yang terjangkau aja, jangan yang populasi target. Ya. Di Freeport itu mungkin ada beberapa bagian apa gitu. Oke, nanti dikerucutkan lagi, ya, bikin terjangkau Terus ya. nanti dibikin terjangkau. Nah, dari terjangkau itu baru dihitung tadi pakai rumus besar sampel. Terus ketemu jumlahnya berapa gitu. Oh ya, Gitu, Pak. ya. Siap. Udah ngapain? Ada lagi nggak yang mau bertanya Bapak Ibu? Dari apa yang saya sampaikan tadi sudah jelas belum? Bu, maaf mau tanya. Ya, silakan Bu Erwina. Kalau umpamanya di desa itu kita mencari populasi hipertensi, kira-kira kakaknya ada 500-an, bisa nggak Bu buat jadikan bahan ini Bu? Tugas. Oke, misalnya di desa ada penderita hipertensi 500, itu kan berarti target ya, populasi target ya. Sama? Kita kerucutkan aja Bu menjadi populasi terjangkau, misalnya penderita hipertensi yang punya BPJS. Kan pasti jumlahnya akan lebih sedikit populasinya. Atau lansia ya Bu ya? Lansia hipertensi, oke silakan nggak apa-apa. Kalau misalnya jumlahnya terlalu besar, ya kita ambil yang kira-kira dibatasi oleh tempat dan juga waktu, supaya dia menjadi terjangkau. Populasinya tidak begitu besar, Ibu. Berarti kalau yang umpamanya grup lansia gitu Bu, bisa ya Bu ya? Posbindu misalnya. Enggak Posbindu maksud saya Bu. Ya, jadi misalnya di sebuah desa itu ada berapa posbindu. Ya, jadi nanti jumlah lansia yang menjadi anggota posbindu di desa itu ada berapa yang mengalami hipertensi misalnya. Oke Bu, siap. Ya, itu jadi populasi terjangkau. Ya. Gitu. Oke Bu. Ya. Bu, maaf mau nanya. Ya, monggo Bu Beni. Bu, kalau seandainya kita ambil kasus yang stunting, itu gimana ya? Ini kan kalau di desanya lagi marak yang stunting kayak gitu. Oke, stunting. Ya, Ya. stunting bagus. Memang lagi jadi top apa ya? Top fokus trending. ya, fokus Ya. enggak, fokus semua program. Fokus semua program ya. Dari riset macam-macam itu fokusnya ke stunting dari UPTD ya, stunting kalau bisa kan bekerja sama lintas sektor gitu ya untuk mengatasi stunting gitu. Nggak apa-apa Bu kalau misalnya Ibu mau ngambil tentang stunting. Tapi maksudnya Ibu harus mendapatkan data yang memang itu valid ya. Kalau misalnya di puskesmas ada kasus stunting dan biasanya kan itu kasusnya per desa juga nggak banyak kan Bu? Iya. Ya, per desa nggak banyak, tapi kalau misalnya jumlahnya itu sedikit, ya misalnya di sebuah puskesmas ada kasus stuntingnya satu puskesmas ada 20 gitu aja itu udah jadi apa ya, momok banget gitu ya. Kalau 20 kan Iya. kecil. Iya. Nanti diambil aja total, jadi total sampling. Jadi diambil aja semua. Oh, seperti Nggak iya perlu ya Bu. dihitung ya, nggak perlu dihitung pakai sampel. Kalau jumlahnya masih di bawah 100 ya, tidak perlu Iya. pakai rumus tadi. Oh, iya Bu, makasih Bu. Kecuali kalau populasinya jumlahnya di atas 100, silahkan dihitung dengan rumus tadi. Gitu. Oh, iya Bu. Terima kasih Bu. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, Bu Sriwidi Astuti. Silahkan, raise hand. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu dari mana? Saya dari Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan Bu. Oh, dari Balikpapan. Ya. Mohon maaf, saya baru ngikutin. Jadi saya kan dinasnya di IGD Bu. Jadi
Kira-kira misalnya saya ambil kasus itu misalnya anak demam berdarah gitu dalam kunjungan misalnya dalam 1 bulan gitu bisa enggak ya Bu ya? Bisa aja, Atau Bu. bisa aja Bu ya? Bisa. Jadi gini, kalau di IGD, nah ini juga perlu diperhatikan Bapak Ibu. Kalau misalnya mengambil kasus-kasus penyakit yang sifatnya musiman, ya Ya Bu. sifatnya musiman, ya DB kan termasuk musiman ya ini ya. Betul. Ya, itu Ya. pastikan bahwa pada saat nanti Ibu melakukan proses pengambilan data, itu kasusnya ada. Jangan sampai pada Oh. saat proses pengambilan data, kasus demam berdarahnya nggak ada karena nggak musim gitu. Oh gitu. Iya, Ya, Bu, jadi ya. Bapak Ibu juga perlu pertimbangan itu ya. Jadi mudah memilih populasinya, populasinya gampang dijumpai, gampang ditemui, terus proses pengambilan datanya itu gampang gitu, cepat. Karena kasusnya ada, jangan nyari kasus-kasus yang jarang populasinya. Ya Bu, ya Bu. Itu. Kecuali Ibu nggak lagi sekolah, nggak apa-apa kalau misalnya untuk kenaikan pangkat, Ibu meneliti tentang tadi ya demam berdarah gitu. Karena kan itu sifatnya musiman, jadi agak susah ya. Nanti pas Ibu ngambil data nggak ada yang demam berdarah. Iya, iya Bu. Iya Bu. Jadi Gitu ya. kasus-kasus yang saja di IGD gitu Yang ya paling Bu banyak ya? apa di IGD, yang paling banyak dalam 1 tahun itu apa kasusnya yang kira-kira menarik buat Ibu gitu. Kan ada itu pasti rekam mediknya kan, datanya ada kan. Dalam Ya, 1 tahun yang di 5 IGD, jumlah kunjungan, kasus yang paling banyak di IGD itu apa. Nah, dari kasus yang paling banyak misalnya top 10 gitu, kira-kira yang populasinya itu mudah itu yang mana, kemudian Ibu tertarik dengan kasus itu gitu. Oh, ya Bu, ya Bu. Gitu ya, Bu. Ya, baik Bu. Ya, Silakan makasih Bu. Bu. Sudah ya? Ya, Bu Lisna, mana lu? Iya, selamat siang Bu. Yang Ibu monggo. Bu, saya kan dinas di ruangan hemodialisa Bu. Dengan populasi itu pasiennya hanya sekitar 27 Bu. Bisa kah Bu kalau dijadikan untuk apa sampelnya Bu? Ya bisa aja Bu, asal memenuhi kriterianya Ibu. Jadi ini kalau mau mencari populasinya kan berarti nanti jumlah pasien dalam berapa ya? Misalnya Ibu pas nyusun itu bulan Oktober. Nah, mungkin jumlah pasien dari bulan Januari sampai dengan bulan September ya. September itu ada berapa yang HD di situ. Nah, itu jadi populasi. Jumlah berarti yang HD ya Bu, yang bukan tindakannya gitu ya Bu ya? Yang HD kan, yang Ibu di ruang hemodialisa kan? Iya. Iya. Iya, benar Maksudnya Bu. yang tindakan apa? Kalau misalkan yang HD kan Bu, kita kemungkinan itu paling banyak itu sebulan itu di atas 25 Bu. Iya, kan maksudnya begini, untuk mencari populasinya, itu kan berarti mencari jumlah pasien gagal ginjal yang melakukan HD di rumah sakit Bapak Ibu dalam beberapa bulan terakhir itu ada berapa. Itu sebagai populasi terjangkau. Dari populasi terjangkau itu nanti dihitung besar sampel. Ketemu misalnya berapa? 25 misalnya. Nah, berarti sampelnya Ibu 25, Ibu perlu mencari responden sejumlah 25. Nah, mencari 25 ini caranya bagaimana? Ya misalnya kalau Ibu menetapkan kriteria inklusi, eksklusi, ya berarti sesuai yang dengan kriteria inklusi Ibu tetapkan. Kalau pasien yang HD tidak memenuhi kriteria inklusi, ya berarti di-skip. Gitu. Berubah. Paham nggak Bu Lisna? Paham nggak Bu Lisna? Iya, paham Bu. Ya, oke. Pak Ya, Randy. Tanya itu aja Bu, karena kan Pak ya, Bu. Reddy. Bu. Ya, ini Mardiansah, orang Mardianingsih. Ya. Oh, bukan Bu, hampir mirip-mirip Ibu. Ya, silakan Pak Reddy. Dari mana Ya, Pak Reddy?
Oh, saya kalau asli dari Tasikmalaya sih, Bu. Asli Tasikmalaya, sekarang di Iya, mana? kerjanya sama sama Pak tadi, Pak Ahmad di ini, Bu, Freeport, Bu. Oh, di Freeport. Oke. Ya. Ya, gimana Pak Reddy? Ini, Bu, sehubungan dengan tadi apa untuk penelitian saya kan kebetulan tidak bisa mengambil di rumah sakit. Jadinya eh, rencana penelitiannya adalah untuk ke teman sendiri, toh, Bu. Ya, Nah, boleh teman sendiri kan ah, terpencil dari mana-mana ya. iya, Terpencil nggak Freeport masih itu? terpencil sih, Bu. Iya. Maksudnya ini, Bu. Jadi saya mau ada angkat judul mengenai hubungan tingkat kecemasan menghadapi skripsi dengan motivasi di mahasiswa RPL di sini di Universitas Ngudi Waluyo tahun 2023-2024. Nah, maksud saya adalah kan berarti teman-teman saya juga nih yang saya teliti, Bu, anggaplah 65 populasinya. Sampelnya juga berarti harus 65 juga tuh, Bu, karena tadi dari kurang 100 berarti nggak usah Ya, dihitung lagi dia punya besar sampel kan, ya, Bu, ya. ya. Oke, kemudian kalau nanti tadi ada yang eksklusinya dia anggaplah nggak submit kuesioner, anggaplah Bu 5 orang nggak submit kuesioner, berarti tinggal saya ambil 60 kayak gitu ya, Bu, ya. Ya, ibaratnya kalau misalnya dari total sampel, misalnya ada yang tidak mengisi kuesioner, ya berarti nanti tinggal dilaporkan aja Dilaporkan di mananya, Bu? di deskripsinya, di laporan penelitiannya gitu. Oh, Terus oke, baik. dicari alasannya kenapa. Oke. Ya, Oke, Bu. gitu. Siap. Oke, itu aja, Ibu. Terima kasih. Ya, Pak Assalamualaikum. Reddy. Waalaikumsalam. Yang dari Freeport berapa orang? Yang dari Freeport 6 orang, Ibu. Oh, ada 6 orang ya. Oh, ya, ya, ya. Iya. Ya, dapat Jadi, info dari mana? Kan jauh tuh. Mas dari Mas Yanwar, Ibu. Mas? Kebetulan Mas Yanwar Arisandi. Oh, iya, iya, Ya, iya, iya, iya. kebetulan Ya. ya Mas Yanwar ada keluarga juga yang di situ, jadi merekomendasikan. Oh, gitu. Oh, iya, Iya. iya, iya. Iya, iya. Oke, Karena Ibu. kan Ya. nun jauh di sana. Iya, Ibu, itu dia. Ya, Bu Ya. Sumihar, silahkan. Baik, terima kasih. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Ibu. Ibu di mana ini? Saya di Balikpapan sama-sama dengan Mbak Widi tadi, Bu. Bu Sri Oh, rumah Widi. sakit apa? Sehat-sehat tadi ya? Apa? Restu Ibu, Balikpapan. Ya, rumah sakit Restu Ibu, Balikpapan. Oke. Iya. Ya, Bu, ini kan kalau ini menurut pendapat saya dari tugas Ibu itu kan sebenarnya kami sudah dapat tugas dari Pak Wahid ya tentang dilanjutin judul aja. peneliti. Kalau kan di sini kemarin sempat saya tanyakan ke Pak Wahid, Pak saya kan berdinas di CSSD dan laundry gitu. Nah, saya ngambil judulnya tentang kepatuhan dalam penggunaan APD. Nah, sampel saya itu karena jumlah kru saya yang di laundry itu ada 6 orang, apakah tetap bisa, Bu? Karena sedikit, atau gimana tuh, Bu? Ibu di CSSD sebuah rumah sakit. Iya, CSSD dan laundry. Oke, berarti Ibu jangan mengambil populasi yang ada di CSSD aja. Jadi diperluas aja. Ya. Maksudnya diperluas Oh, itu gitu. gini. Apa sih perannya CSSD di sebuah rumah sakit? Perannya apa? Kalau ini saya ngambil tentang laundry, Bu, kepatuhan penggunaan APD. APD, APD siapa? Perawat. APD-nya petugas laundry. APD-nya petugas laundry. Oh, jadi gini, Ibu jangan mengambil kepatuhan petugas laundry-nya aja. Kalau hanya petugas laundry-nya aja kan nanti populasinya jadi kecil. Oh, gitu. Iya, jadi ambil perawatnya. Perawat yang ada di rumah sakit itu restu Ibu ya? Iya. Ya, itu. Tentang apa kira-kira yang akan ada kaitannya dengan CSSD apa gitu? Ya. Oke, baik, Bu. Misalnya perawat habis memakai APD, dia naruhnya bener nggak? Gitu ya? Iya. Nah, harusnya kan ditempatkan di mana gitu.
Ya, di infeksius kah atau non infeksius? Biasanya kan yang Nah, berhubungan ke laundry seperti itu. nah gitu. Jadi yang diambil adalah sampel populasinya adalah perawat, Ibu. Jangan mengambil yang petugas yang di CSSD-nya. Di laundry, Bu. Maksudnya di laundry. Mm-mm. Oh Gitu. iya, karena kalau kemarin sih sempat saya tanyain sama Pak Wahid, memang itu tentang karena mau ngambil petugas laundry yang saya fokuskan gitu. Jadi dari Pak Wahid bilang boleh penggunaan APD untuk petugas laundry, tapi kalau misalnya ini kalau karena pengantaran linen kotor itu oleh petugas pekarya, bukan perawatnya. Nah, itu. Cuma Kalau jumlahnya hanya 6 kan terlalu sedikit, Bu. Nanti di analisa statistik juga nggak bisa. oh gitu. Iya. Oh iya iya. Kecuali Oke. Ibu mau ngambil Mm-mm. dari beberapa rumah sakit yang ada di Balikpapan. Oh iya, baik Bu. Oke. Oke. Iya. Ya, silakan Bu Narwati. Assalamualaikum Bu, saya dari Balikpapan Bu, Rumah Sakit Restu Ibu juga. Ya, silakan Ibu. Saya mau ngambil hubungan beban kerja perawat dengan kejadian low back pain pada perawat pelaksana di ruang IGD. Responden Kejadian apa, saya Bu? tuh beban kerja perawat dengan kejadian LBP Bu. LBP emang banyak ya perawat yang LBP, Bu? Banyak Bu, ya lumayan. Banyak itu berapa populasinya? Lebih dari 6 Bu. 6 dalam setahun. Iya. Kalau 6 dalam setahun, kalau Ibu ngambilnya hanya di rumah sakitnya Ibu aja kan berarti juga termasuk sedikit itu. Enggak bisa itu Bu ya? Iya. Ada batas minimal itu Bu, berapa? Minimal 30 kalau misalnya mau kuantitatif secara statistik. Ini kan saya di ruang IGD-nya aja Bu yang saya ambil. Iya, Ibu. Kan berarti dengan kejadian low back pain kan. Jadi pikirkan populasinya itu jangan populasi yang sedikit seperti yang saya sampaikan tadi. Ini ya orang tua tadi. Satu perawat sakit Bu. Gimana Ibu? Kalau perawat pelaksana di rumah sakit tertentu misalnya. Iya, kalau perawat pelaksana di rumah sakit itu kan banyak, ada berapa? Apakah boleh? 100 lebih. Nah, kalau ada 100 lebih, berarti kan kalau perawat pelaksananya, berarti nanti dihitung berapa jumlahnya yang harus diambil. Itu bisa Bu, misalnya yang LBP-nya misalnya cuma 10 orang gitu atau 20 orang. Nah, Ibu kan baru mau neliti. Ya. Misalnya kan belum tahu yang LBP berapa orang kan? Iya nggak? Iya Bu. Nah, nanti juga perlu difikirkan ya, maksudnya untuk mengukur kejadian LBP-nya ini bagaimana di rumah sakit? Apakah ada alat ukurnya yang untuk mengukur itu? Kalau kuesioner terkait dengan beban kerja kan banyak. Tapi untuk mengukur kejadian low back pain-nya ini mengukurnya bagaimana? Kalau kuesioner perawat yang mistik itu Bu? Emang bisa low back pain diukur hanya pakai kuesioner Ibu? Dari keluhan-keluhan kata saya. Iya, kan namanya kejadian low back pain. Low back pain kan berarti dia memang harus dipastikan bukan hanya dari kuesioner kan. Berarti kan harus ada hasil diagnosa medis dari dokter kan. Iya enggak? Ada juga diagnosa, sudah ada fisioterapi, sudah ada memang. Enggak, maksud saya, Ibu kan nanti mau mengukur perawat pelaksana di sana toh, semua toh. Nah, untuk mengukur low back pain-nya ini bagaimana? Instrumennya, alat ukurnya yang mau dipakai apa? Ya. Kalau hanya dengan kuesioner kan nggak bisa, Ibu.
Ya enggak? Kan nggak bisa low back pain hanya diukur dengan kuesioner. Ya enggak? Iya, Bu. Nah, gitu. Oke ya. Monggo silakan Bu Roshayani. Makasih, Bu. Ya. Ya Bu, yang mau saya tanyakan Bu, untuk contoh untuk membuat penelitian itu seandainya mengambil seperti faktor yang berhubungan dengan cedera jarum suntik atau benda tajam di satu rumah sakit seperti itu Bu, itu untuk sampel biasanya kan satu rumah sakit itu ada sekitar 100 lebih ya, kita kerucutkan untuk perawat seperti itu Bu. Apakah dalam untuk pengumpulan sampling itu bisa kita gunakan, karena dalam 1 tahun itu belum tentu jumlahnya itu sama, tapi kita menggunakan beberapa tahun sebelumnya untuk sebagai sampling seperti itu, gimana Ibu? Bentar Ibu, maaf. Tadi apa Ibu mau? Faktor yang berhubungan dengan cedera jarum suntik pada perawat atau benda tajam seperti itu Bu. Faktor yang berhubungan dengan cedera Jarum suntik. Ya. Cederanya Ibu, kita bukan mengangkat infeksinya seperti itu maksud saya. Berarti respondennya berarti perawat. Iya. Respondennya perawat. Faktor yang berhubungan secara teori apa? Itu yang mau dicari masih. Ya nanti dicari ya. Bapak Ibu pernah kenal dengan Google Scholar nggak? Kenal dengan Google Scholar nggak? Iya Bu, tahu. Nah. Tahu ya? Belum Ada yang tahu. belum tahu? Belum Bu. Ada Bu, belum. Oh, oke, saya coba ini ya. Tahu Bu. Coba yang belum tahu saya kasih tahu. Belum. Saya coba ini. Jadi di Google Scholar nih, di atas nih ya, scholargoogle.com ya. Ini banyak sekali penelitian-penelitian Ibu yang pernah dilakukan. Misalnya tadi apa ya? Kejadian apa tadi contohnya? Angka tertusuk jarum pada perawat. Angka misalnya angka tertusuk jarum pada perawat di rumah sakit A. Ini literatur review, faktor yang berhubungan dengan ini sudah ada literatur reviewnya. Ini tahun berapa ini? Coba saya buka. Karena kalau di satu rumah sakit itu biasanya Bu, kalau memang dia ada komite PPI, biasanya mereka seperti kami PPI punya data setiap angka kejadian tertusuk jarum atau infeksi yang disebabkan. Iya Ibu nggak apa-apa, cuman ini loh maksudnya saya cari apa namanya faktor-faktornya itu apa aja yang menyebabkan kejadian tertusuk jarum. Oh ini ada tentang pengetahuan perawat. Jadi nanti kuesionernya kan kuesioner terkait dengan pengetahuan. Terus tidak menjalankan prosedur kepatuhan, berarti kan kepatuhan. Ini kurangnya penerapan perilaku. Nah, perilaku ini kan berarti harus diobservasi. Jadi nanti instrumennya Ibu banyak loh ini. Karena faktor yang menyebabkan, berarti nggak hanya satu faktor, berarti banyak faktor Ibu. Gitu. Ya. Cari yang mudah aja Ibu, yang satu variabel gitu. Yang lebih kerucut lagi ya. Yang lebih kerucut, yang mudah untuk digarap. Mudah analisisnya, mudah membahasnya gitu. Siap Ibu. Ya. Oke Bu, makasih Bu.
Jadi Bapak Ibu nanti, dan biasanya nanti kalau misalnya Bapak Ibu mengajukan judul ke pembimbing, itu nanti pembimbing akan mencari di Google Scholar ini. Kalau penelitiannya itu sudah banyak, terus Bapak Ibu tidak bisa menunjukkan perbedaannya, biasanya nanti akan ditolak sama pembimbing. Itu. Jadi di Google Scholar itu tempat di mana nanti Bapak Ibu mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan yang akan Bapak Ibu teliti. Tapi Bapak Ibu harus bisa menyampaikan perbedaan apa, urgensinya apa, kenapa ini diteliti ulang misalnya. Apakah ada perbedaan? Kan sudah ada yang pernah meneliti misalnya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi tugasnya tadi ingat ya? Apa aja tugasnya? Tadi udah di screenshot belum? Sudah, Bu. Ya, jadi nanti ini kan masih ada sisa waktu sampai jam 16.30 kan? Bapak Ibu masih bisa mengerjakan karena memang kalau di mata kuliah metodologi itu antara saya, Pak Wahid, dan Pak Moko itu tugasnya akan berkaitan terus. Gitu. Ya, sesuai dengan materi yang disampaikan. Harapannya apa? Bapak Ibu langsung diberikan penugasan. Harapannya nanti itu akan bisa mengerucut sebagai calon ya, calon judul skripsinya gitu. Sehingga sebisa mungkin Bapak Ibu pikirkan dari sekarang gitu. Jadi nanti pada saatnya menyusun skripsi sudah nggak ini lagi, nggak bingung-bingung lagi gitu. Gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi, Mboten? Saya, Bu. Iya, Bu Sri Widi. Bu. Tadi sudah kayaknya ya? Bu, maaf Bu, saya kurang paham. Jadi yang tadi dijelaskan Bu kan nantinya akan dibuat untuk skripsi ya Bu ya, yang untuk metodologi. Nah, rencananya Bu, saya itu punya judul mau rencana mengambil skripsinya itu hubungan respon time-nya IGD dengan kepuasan pelayanan di IGD gitu Bu. Karena kan selama ini di rumah sakit kami kalau masalah untuk respon time pelayanan itu yang dimasuk di Google itu Bu mesti kurang bagus gitu loh Bu. Makanya saya ingin meneliti. Gitu bisa Kak Bu? Ya, yang penting gini, Ibu nanti bisa menyampaikan ya. Ini Bu. sudah ada kok judul itu Bu. Tahun 2020. Respon time perawat penanganan IGD ini banyak banget ini judulnya. Udah banyak Ibu terkait dengan respon time. Nah, nanti tinggal Ibu nih menyampaikan perbedaan dari bisa desainnya, bisa jadi bisa populasinya gitu. Ya. Ya Bu. Ya, itu ya. Makasih Bu. Ya. Udah banyak banget nih di Google Scholar-nya nih. Tuh. Ini tahun 2000 dari 2014, 2020. Ini banyak banget nih 2018, 2020 juga ada lagi, 2021. Ini respon time semua. Nah. Udah banyak Bu Widi. Sambil dibaca-baca ya. Ya Bu, ya Bu. Makasih Bu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, kalau nggak ada, silakan waktu tersisa ini dimanfaatkan untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan tadi ya. Kemudian nanti untuk tugasnya biasanya dikumpulkan ya melalui si pen. Nanti si pen silakan email ke saya jadi satu. Jadi saya nanti akan nyarinya mudah.
Kalau email satu-satu nanti saya agak susah untuk mencarinya. Nanti bisa di Google Drive, ya. Bisa nggak attach file di Google Drive? Bisa, Bu. Bisa ya? Kalau nggak bisa belajar di YouTube, bisa lah ya. Oke. Gitu ya Bapak Ibu. Dikumpulkan maksimal berarti ini hari apa ini? Hari Rabu ya. Ya 1 minggu berarti. Berarti maksimal hari Selasa. Selasa minggu depan itu tanggal 3 ya, tanggal 3 Oktober. Ya, tanggal 3, Bu. Ya, tanggal 3 Oktober silahkan nanti si pen email ke saya, emailnya saya ini di chat room. Si pennya siapa ini? Mas Puji ya? Ya, Bu. Ini saya chat room ya, Pak Puji. Saya biasanya manggilnya Pusa. Ya, Ya, Bu. sudah masuk belum? Di chat saya. Chat room masuk ya? Kalau enggak saya ini. Saya Bang. Tutupin saya. WA ke Pak Puji. Ada yang mau ditanyakan nggak, Bapak Ibu? Udah ya, sudah jelas ya. Baik. Yang paling susah bikin skripsi itu bikin bab 1. Ya, bikin bab 1 itu yang agak susah. Kalau bab 1 udah oke, variabelnya udah ketemu, nanti ke belakang insya Allah akan lebih mudah. Gitu. Jadi tergantung dari nanti judul ya. Judul yang diajukan oke atau enggak. Kalau sudah oke berarti kan variabel yang mau diukur jelas, kemudian cari alat ukurnya, nanti ngukurnya gimana. Kadang soalnya mahasiswa itu mengajukan judul tapi nggak tahu ngukurnya gimana gitu. Mengukurnya minggu depan kalau nggak salah kita akan belajar terkait dengan instrumen penelitian. Ya. Oke. Itu Bapak Ibu. Bu, maaf Bu, mau bertanya. Iya, silahkan. Maaf Bu, kita kan kemarin yang ada tugas dari Pak Wahid itu Bu, sama tentang penelitian ini. Kalau misalkan tugas yang kemarin kita satukan dengan tugas ini kan sama Bu, kan ada judulnya juga sama. Kita gabungkan dengan tugas ini atau dilanjutkan gitu Bu, gimana Bu? Ataukah kita target Potong aja, sampel? diputus aja Bu, biar nanti saya bacanya lebih fokus. Maksudnya nggak apa-apa berlanjut dari punyanya Pak Wahid, tetapi dipisah halamannya untuk yang dikumpulkan gitu. Supaya nanti saya bacanya, kan yang sama cuma judulnya aja, bawahnya nggak sama kan? Judulnya sama Ibu. Jadi misalkan target sampelnya berapa ya Bu? Ya misalkan contoh nih Bu, contohnya kayak kita yang kayak di rumah sakit di satu ruangan itu saja cuma ada sampelnya cuma nggak nyampe 20 sampel mana Bu? Apakah Bu, jadi disesuaikan? gini, Ibu cari populasi yang ada di rumah sakitnya Ibu dulu, baru dihitung pakai sampel. Populasi terjangkau dulu, baru dihitung pakai sampel. Kalau misalnya mengumpulkan dalam sebulan hanya dapat 20, ya Ibu lanjut bulan berikutnya gitu, sampai sampelnya terpenuhi. Paham, Boten? Yang penting Ibu bisa menentukan populasi terjangkaunya dulu. Jumlahnya ada berapa? Gitu. Kemudian kasus di ruangan itu kan kasusnya beda-beda kan? Bener Bu. Ya, kasusnya beda-beda apa? Iya, itu mau diambil sebagai sampel. Tanpa ada spesifik kasus apa gitu.
contoh nih Bu, yang kita ambil sampel ini ya kayak tadi maaf kayak tempatnya Mbak Mihar itu kan Bu, sampelnya kayak Mbak Mihar kan di ruangan CSSD gabung sama laundry. Sedangkan contohnya kini yang diambil cuma teman sendiri, berarti kan sampelnya itu cuma maaf tadi kan cuma 6 orang. Kalau misalkan sampelnya cuma teman-teman sendiri saja yang diambil, misalkan maaf Bu, satu ruangan misalkan saya cuma krunya cuma 13 orang gitu kan, yang mau saya buat sampelnya nih teman-teman sendiri kru gitu Bu. Ibu tadi kan Bukan sudah misalkan tetapkan populasi terjangkaunya dulu ada berapa di rumah sakitnya Ibu. Ada berapa misalnya teman sendiri, oke teman sendiri perawat. Nah perawat itu ada berapa di rumah sakit? Misalnya perawat apa? Perawat yang pelaksana ada berapa di situ? Itu kan jadi populasi terjangkau. Terus kemudian dihitung pakai rumus tadi. Ketemu berapa? Nah, ketemu berapanya itu yang jadi sampel. Terus kalau misalnya itu jadi sampel, ya Ibu nggak bisa hanya ngambil perawat yang ada di ruangannya Ibu aja. Karena kalau hanya ngambil di ruangannya Ibu aja, tentunya tidak akan mewakili populasi rumah sakit itu, gitu. Oke Bu, berarti kita keluar dari ruangan bisa populasi itu kan Bu, keluar dari situ bisa kan Bu? Iya, jangan berpikir hanya di ruangannya masing-masing, Ibu. Jadi pikirkan kalau misalnya populasi terjangkaunya itu di rumah sakitnya Ibu, ya berarti pikirkan bagaimana sampel itu mewakili populasi rumah sakit itu. Kalau ngambilnya hanya di satu ruangan, kan berarti dia tidak mewakili populasi, Bu. Yang ruangan lain nggak diambil. Paham nggak? Oke. Iya Bu, paham Bu. Oke, ada lagi? Siap Bu. Cukup ya. Jadi tadi kan berkali-kali hanya terpikir di ruangannya saja, jangan begitu, Ibu, ya Bapak. Jadi pikirkan dulu populasi terjangkaunya itu siapa, baru dihitung sampel. Nah, nanti ketemu jumlahnya. Ketemu jumlahnya itu cara milihnya berapa, jadi di sampling. Samplingnya mau pakai apa? Gitu. Kalau misalnya perawat pelaksana ada namanya, ya, Ibu punya daftar namanya semua, boleh tadi pakai apa tadi? Simple, random sampling, dikopiok gitu. Atau mau pakai yang systematic sampling tadi dengan kelipatan-kelipatan. Gitu ya. Oke? Ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi untuk pertemuan sore hari ini, saya akhiri. Ya, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya dikumpulin minggu depan tanggal 3 Oktober ya, hari Selasa. Gitu. Waalaikumsalam. Ya Bu, terima kasih. Ya. Oke. Saya izin live ya, Bapak Ibu.